Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Semua bisa dilewati, saudaraku, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita katakan sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Mari saudaraku, kita angkat pujian keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita katakan dengan kesungguhan hati kita, mari kita menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Amin Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau dan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu, layakan kami untuk hidup menjadi anak kesayangan-Mu Bapa. Kami mau berjuang menjadi anak kesayangan. Saat ini berbicaralah Bapa, pakai anak-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7 sampai yang ke-10. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Satu Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, konsep pengampunan Allah atas manusia berbeda sekali di dalam kekristenan dengan konsep pengampunan Allah di dalam agama-agama lain, termasuk agama Yahudi. Pemahaman pengampunan dalam Perjanjian Baru sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Apa yang dijelaskan di Perjanjian Lama kurang lebih sama dengan apa yang dipahami oleh agama lain. Singkatnya, mereka meyakini bahwa manusia hanya bisa diampuni bila ada persembahan korban dalam bentuk apapun. Pada zaman dahulu korbannya adalah hewan, zaman sekarang dalam bentuk uang atau harta yang dipersembahkan ke dalam rumah ibadah. Di agama-agama pada umumnya juga diadakan ritual-ritual persembahan, korban penghapus dosa, mulai dari hewan bahkan manusia. Pemahaman dasarnya adalah Allah yang pemarah. Jadi Allah seperti itu harus ditenangkan dengan persembahan korban. Konsep Allah pemarah ini mengalami pergeseran pemahaman di agama Yahudi. Allah Israel bukanlah Allah pemarah, melainkan Dia adalah Allah pemberi kehidupan, pemelihara manusia, dan Ia merancangkan sesuatu yang kekal atas manusia, yakni hidup bersamanya di dalam kekekalan. Pemahaman inilah yang membuat persembahan korban penghapus dosa menjadi sentral, karena Allah menjadi marah hanya karena manusia berdosa, bukan karena manusia lalai dalam memberi persembahan kepadanya. Dan ritual pemercikan darah yang dilakukan oleh imam besar Bait Allah setahun sekali menjadi ritual penghapus dosa. Untuk menjaga umat Israel tidak jatuh dalam dosa yang membuat Allah murka, maka dibuatlah Taurat yang di dalamnya diatur bagaimana manusia mentaati hukum Tuhan. Tetapi dalam prakteknya manusia sangat dibebani oleh hukum itu, sehingga hukum itu malah menjadi kutuk, bukan jalan keluar dari masalah manusia. Konsep Perjanjian Baru tidaklah demikian. Oleh kematian Tuhan Yesus, semua manusia telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Manusia diberi kesempatan kembali untuk hidup seperti yang diingini Allah. Allah juga memberi seorang yang bisa menjadi teladan bagaimana hidup seperti yang Allah yakini, yakni pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah manusia yang sama seperti kita, yang berbedanya Ia tidak pernah berbuat dosa. Setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, tugas untuk menjadi teladan itu dipercayakan pada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Orang percaya harus menjadi garam dan terang. Artinya, menjadi teladan bagi manusia lain bagaimana hidup dalam pimpinan Allah. Oleh karena itulah dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oleh karena itulah orang percaya harus mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Manusia selalu pasti berbuat dosa, dalam arti meleset dari rancangan atau kehendak Allah selama ia hidup di bumi ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9.
Kalau ada yang mengatakan ia tidak berdosa, ia menipu dirinya sendiri dan ia tidak ada di dalam kebenaran. Dosa dalam arti ini adalah, dalam arti aslinya bahasa Yunani hamartia, artinya pikiran dan perasaan kita belum seiring dan sejalan dengan pikiran perasaan Allah, sedangkan pikiran perasaan itu menghasilkan kehendak yang berbuahkan perbuatan. Dosa dalam arti ini artinya adalah kemelesetan dari kehendak Allah. Dosa bukan saja dimengerti sebagai melanggar hukum moral umum, misalnya membunuh, mencuri, berzina, mabuk, tetapi lebih dalam dan lebih luas. Dalam konsep perjanjian baru, dosa berarti pikiran perasaan kita yang memang belum seiring sejalan dengan Allah. Itulah dosa yang sebenarnya. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa pikiran perasaan kita menghasilkan kehendak yang pada gilirannya akan membuahkan perbuatan. Perbuatan itulah yang akan dihakimi oleh Allah. Sebab itu, mari kita memulai semuanya itu dari pikiran perasaan kita. Oleh karena itulah pertaubatan yang sesungguhnya, yang sejati adalah perubahan cara berpikir. Filipi pasal 2 ayat 5 dan Roma pasal 12 ayat 2. Perubahan pikiran dan perasaan duniawi bergeser atau berubah kepada pikiran perasaan Allah, dari paradigma duniawi ke paradigma ilahi. Dari pemahaman ini saja manusia tidak bisa lepas dari dosa. Benarlah tadi dikatakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita berdusta. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, ayat 8 dan ayat yang ke-10. Selama kita di dunia ini, kita tidak mungkin bisa mencapai pikiran perasaan Allah secara sempurna. Kelak, Allah lah yang menyempurnakannya di kekekalan. Oleh karena itulah di ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Bahkan kalau kita mengaku dosa kita, Allah pasti mengampuni segala dosa kita. Ya, pasti. Ini adalah karakter Allah. Allah tidak bisa tidak mengampuni kita dari segala dosa, baik dosa kita yang dahulu, yang sekarang, dan selamanya. Hal itu terjadi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah pembuktian tatanan Allah yang mengampuni ciptaannya yang berdosa, dalam hal ini manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, pemahaman ini mengandung konsekuensi atau akibat dari karakter Allah ini. Mengandung konsekuensi, ada 4 konsekuensi atau akibat dari karakter Allah ini. Yang pertama, sampai kapanpun Allah pasti mengampuni manusia. Ketika kita berdosa dan meminta ampun pada Allah, sampai kapanpun Allah pasti mengampuni. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9, Ibrani 10 ayat 1-18, terutama di ayat 18, dan bandingkan Yeremia pasal 31 ayat 33-34. Penghukuman tidak ada lagi karena semuanya sudah ditanggung di kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya di dalam Tuhan. Akibat yang kedua, kita juga harus selalu mengampuni orang yang bersalah dan jahat kepada kita. Mengapa? Karena kita adalah representasinya, duta besarnya, perwakilannya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Allah. Matius pasal 6 ayat 14-15, Markus 11 ayat 26, Matius 18 ayat 35. Sebab karakter itu berbeda dengan karakter Allah dan pasti ditolak oleh Allah. Matius 7 ayat 23, karena Allah tidak bisa menikmati karakter manusia yang tidak bisa mengampuni. Akibat yang ketiga, kita meskipun Allah selalu mengampuni, kita tidak bisa terus-menerus berbuat dosa yang sama, karena hal itu akan menjadi karakter kita. Dan karakter berdosa atau cacat itu tidak bisa hidup bersama dengan Allah yang kudus. Imamat 19 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Allah kita Allah yang kudus, maka kita juga harus hidup dengan cara hidup yang kudus. Kita pasti ditolak oleh Allah. Matius 7 ayat 23.
Itulah titik no turning back, titik di mana seseorang tidak bisa bertobat dan karakternya sudah jahat secara permanen. Jadi kita tidak bisa terus-menerus berbuat dosa yang sama, karena itu akan menjadi karakter yang berdosa. Dan kalau itu sudah menjadi permanen, maka kita pasti ditolak oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, satu-satunya pergumulan dan masalah orang percaya adalah perjuangan melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, yakni dengan menyesuaikan terus-menerus, mensinkronkan pikiran perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 5, Roma pasal 12 ayat 2. Itulah pertobatan sejati, dan Bapak Ibu, itulah pelayanan sejati, saudara yang saya kasih dalam pikiran Tuhan dan Yesus dan perasaan Allah. Tuhan Yesus sayangi. Kebenaran ini dahsyat, saudara. Sungguh luar biasa. Dan kebenaran ini mengubah paradigma kita, saudara. Bahwa Allah selalu mengampuni saudara saya. Allah selalu mengampuni saat kita datang mengaku dosa kita dengan hati yang meredam. Allah pasti mengampuni. Hanya kita tidak boleh tetap di dalam dosa, karena itu akan menjadi karakter kita yang berdosa, saudara. Dan itu akan membuat kita ditolak di dalam kerajaannya, saudara. Kita juga dengan itu harus juga selalu mengampuni orang-orang yang bersalah, yang berdosa, yang jahat bagi kita. Dan pergumulan kita satu-satunya adalah berjuang menemukan kehendak Allah dan melakukannya. Sehingga kita tidak meleset lagi, sehingga kita tidak berdosa lagi, sehingga kita tidak hamatsia lagi, melenceng dari kehendak Allah. Itulah pergumulan, itulah masalah, saudara, yang satu-satunya dan serius yang harus kita pergumulkan, yang harus kita perkarakan terus-menerus di hadapan Tuhan setiap waktu, saudara. Selamat berjuang bersama saya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini boleh belajar kebenaran-Mu. Oleh karena itu, Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus. Ampuni kami, Bapa, karena selama ini kami masih meleset, masih berdosa dari kehendak-Mu yang agung, yang mulia, yang kudus, Bapa. Kami rindu, Bapa, menjadi anak kesayangan-Mu, Bapa. Tolong kami, Bapa, agar kami boleh menjadi anak kesayangan. Beri kami kesempatan di sisa hidup kami ini, Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan kami dalam tangan-Mu. Pelayanan kami dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, kami serahkan kota kami di mana kami tinggal saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, ini hidup kami hanya bagi Engkau, kemuliaan, hormat, dan pujian. Hanya bagi Engkau, Bapa Surgawi. Hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Hanya bagi Engkau, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri, dan kami terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi. Kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini. Sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, amin.